Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gunawan, apa kabar? Baik, Pak. Ya, kemarin katanya kita mau jalan provisi, Pak. Ya. Nanti di kelas berapa, Pak, ya kira-kira kita mau observasinya? Nanti di kelas 10 MP, Pak, untuk jam 10. Oh, jam 10. Ya, 10 ya, Pak. Saya sampaikan dulu, Pak, ya, tujuan provisinya. Ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi yang Bapak inginkan. Jadi ada beberapa kompetensi yang sekiranya Bapak inginkan kembangkan. Jadi nanti saya akan membantu untuk melaksanakan apa sih yang butuh Bapak butuhkan untuk pengembangan kompetensi ini. Oke, Pak. Siap. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan, Pak, di praobservasi ini. Yang pertama adalah kira-kira materi apa yang akan Bapak sampaikan ketika melakukan observasi nanti? Kalau materinya kebetulan ini kan di bulan kedua, Pak, ya. Jadi sebenarnya udah relatif di akhir materi bab pertama. Itu terkait dengan teks laporan hasil observasi, Pak. Iya, analisis strukturnya dan sebagainya. Oh, gitu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira yang ingin dicapai apa sih? Tujuan pembelajarannya siswa itu diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks, kemudian juga ide pokok dalam tiap paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Area pengembangannya nih yang nanti akan sekiranya yang Bapak ingin kembangkan itu kira-kira. Area pengembangan untuk siswanya atau untuk saya? Area untuk Bapak, artinya di kegiatan provisi ini kira-kira saya mau ditingkatkan di kompetensi saya ini di apa gitu. Makanya saya nanti ketika melakukan provisi saya akan melihat di posisi mana kita harus melaksanakan provisinya. Kalau area pengembangan untuk saya pribadi ya terkait dengan menjadi fasilitator di kelas, mungkin lebih ke penentuan untuk mengkelompokkan siswa. Kalau saya dari pengalaman yang sudah banyak, pengelompokan siswa ini terbilang penting dalam arti untuk meningkatkan nanti hasil output dari si siswa sendiri. Kalau dia itu bersama dengan kelompok yang tepat ini mungkin entah itu memang kemampuannya itu disesuaikan dengan kelompoknya dia, atau mungkin juga harus disebar ya berbagai macam kemampuan yang ada di kelas itu masing-masing, kemudian dipilih salah satu dan yang sebagainya kemampuan tinggi rendah disebar begitu, mungkin juga itu bisa meningkatkan output hasil dari pembelajaran. Cuma kalau saya pribadi untuk sekarang mencoba untuk mengkotak-kotakan itu pas sesuai dengan kelompok masing-masing, supaya takutnya outputnya udah bagus tapi ternyata dia kurang bersumbangsi, kurang ada peran untuk mengerjakan tugas itu. Oh iya. Jadi penentuan kelompok itu sangat penting. Maka dari itu hal yang selalu ingin saya gali untuk supaya lebih tepat lagi untuk menempatkan siswa di tempat yang tepat. Nah, kira-kira nih strateginya untuk mencapai hal seperti itu kira-kira? Strateginya mungkin lebih ke pembelajarannya berbasis masalah aja gitu. Oh, berbasis itu. Iya. Jadi problem based learning gitu. Terus apa lagi? Adanya diferensiasi konten tadi yang materi yang berbeda ya, konten dalam artian nanti disesuaikan dengan tiap-tiap kemampuan siswa, nanti punya tantangan challenge masing-masing gitu. Nanti untuk teknisnya berarti nanti lebih ke mengkategorikan menjadi 3 kelompok, Pak. Kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kelompok tinggi, sedang, dan rendah ini memang hasilnya yang nanti siswa itu masuk ke kategori mana itu dari kita, Pak. Tes dulu nanti baru dikategorikan. Disesuaikan dengan materi, sesuai kompetensi. Nanti ketika melaksanakan pembelajaran yang disiapkan itu Pak menggunakan PPT gitu atau? Kalau PPT kebetulan kalau nanti itu lebih ke murni untuk ini saja, Pak. Untuk apa namanya itu pemberian teksnya ini nanti dalam bentuk digital. Jadi saya selalu membuat kelas itu nanti aktif juga dengan gadgetnya masing-masing. Oh, jadi mereka melakukan literasi itu maksudnya? Jadi nanti untuk materinya bisa diakses dari gadget masing-masing. Oh, jadi hanya diberikan link saja ya, diberikan link untuk materinya mereka mengakses gitu. Iya, berarti diberikan ada yang pemberian link, tapi kalau nanti lebih ke
kira-kira nih nanti harapan apa yang ingin Bapak harapkan nih dalam kegiatan seperti ini? Harapannya nanti saya bisa belajar banyak ya. Kebetulan dari Pak Wahyu sendiri yang sudah memang sering ikut apa namanya ini ya, semacam pengembangan diri terkait dengan pembelajaran di kelas dan sebagainya. Mungkin saya bisa banyak mendapatkan masukan dari saran dari Pak Wahyu sendiri begitu. Umpan baliknya lah. Iya. Terima kasih Pak Gunawan ya. Nanti kita ketemu di hari Kamis Pak ya. Kamis jam 10 untuk melaksanakan observasi Pak ya. Nanti saya coba saya mau izin untuk melaksanakan observasi di kegiatan pendidikan. Oke, itu aja. Terima kasih Pak. Nanti kita ketemu lagi ketika melaksanakan observasi. Jadi dari saya terima kasih. Dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah makan? Sudah, ada yang belum, ada yang sudah. Silakan nanti yang bagi yang belum makan, tapi ketika jam istirahat ya. Hari ini sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen dulu kali ya, satu persatu ya. Ya, silakan masuk. Kelas 10 MP1. Alfira Rahmatul, Almira Khalilah Sobia, untuk materi kita hari ini, saya hari ini akan mengambil nilai tugas, ya kan? Mengambil nilai tugas yang nanti kalian akan bekerja dalam format kelompok. Tapi sebelumnya saya akan review dulu materi kita yang kemarin minggu yang lalu ya. Ya kan? Minggu lalu atau kapan ya? Minggu lalu ya? Minggu yang lalu ya. Terakhir sampai di ya? Apa? Terakhir itu analisis teks ya. Coba kita ingat kembali dulu terkait dengan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Yang pertama, coba Arjun, apa strukturnya? Struktur yang pertama. Iya, apa? Pertanyaan. Bener apa salah? Pertanyaan umum. Apa? Iya, pernyataan. Aduh. Untuk sekarang saya akan bentuk dulu kelompok. Tadi yang nggak masuk ada berapa ya? Ada banyak ya? Ada 3. Waalaikumsalam. Udah Jun, coba cek dulu Jun. Coba cek dulu Jun. 33 nanti akan dibagi tiap satu kelompok 3 siswa ya. Tiap satu kelompok 3 siswa. Bentar. Saya susun dulu kelompoknya. Kelompok ini saya sesuaikan nanti satu sama lain. Jadi langsung saja nanti berkumpul ya.
Bagi 3-3. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi beserta ide pokok di dalam tiap-tiap paragraf. Jadi tujuan pembelajaran kita ini, mengidentifikasi dan menganalisis struktur teks laporan hasil observasi beserta ide pokok di dalam tiap-tiap paragraf. Oke. Untuk kelompok pertama dan kedua dan yang ketiga, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1, 2, 3 itu dari sini. 1, 2, 3 gitu. Saya bacakan nanti nama-namanya ya. Ada Almira tadi ya kan? Kemudian ada Amanda. Kemudian ada Siti Humairah. Siapa tadi? Ada Mutia juga ya kan? Kemudian ada Yulia, ada Wiwit, ada Tiara ya tadi ya. Kelompok 1 sampai kelompok 3. Ini 1, 2, 3 ya. Kelompok 1, 2, 3 yang di depan. Silakan dibuka e-booknya, e-book buku paket halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Sudah dibuka semua? Sudah. Kalian bisa baca nggak tulisan yang di papan? Bisa ya? Bisa ya? Yang di sana bisa? Nggak silau ya? Nggak ya? Ya. Halaman 10 sudah? Sudah. Nah, nanti teksnya yang nanti akan dianalisis itu adalah teks yang berjudul kunang-kunang. Itu nanti untuk yang kelompok 1, 2, 3. Kemudian, jadi ini saya sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Saya coba dikelompokkan, kalian mengerjakan teks laporan hasil observasi dalam format kelompok. Silakan nanti berdiskusi satu sama lain di masing-masing kelompoknya. Tapi sebelum mengerjakan, instruksi soalnya saya tulis dulu. Yang pertama adalah menentukan kalimat adiksimba. Ada yang pernah dengar istilah itu, adiksimba? Ya, silakan difoto. Silakan dikerjakan di buku masing-masing, buku tulis masing-masing. Karena ini format kelompok, jawabannya harus sama. Jadi harus berbagi tugas. Berbagi tugas silakan. Kalau sudah selesai nih. Coba perhatikan dulu. Yang belakang perhatikan dulu. Mengerjakannya itu kan tadi di buku tulis masing-masing. Sudah selesai dikerjakan di buku tulisnya. Kemudian salah satu nanti menuliskan jawabannya juga itu di color note. Di color note. Satu aja, satu kelompok satu aja. Tapi jangan lupa di color note ditulis nama anggota kelompoknya siapa aja. Ya. Nama anggotanya kelompok siapa saja, kemudian jawabannya langsung. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian nanti dikirim ke email tugas ya. Kirim ke email tugas. Jangan sampai salah email tugasnya. Tugas Basindo 4@gmail.com. Nanti untuk menuliskan apa namanya itu halaman di color note-nya, judul, bagian judul, silakan ditulis bagian judul color note-nya nanti tugas kelompok
tugas kelompok, teks, laporan, hasil, observasi. Jadi judul di color note-nya nanti ini, judul halaman color note-nya, ya. Ada pertanyaan? Apa? Yang adik Simba itu langsung share apa terus soal jawab gitu. Iya, apa disusun? Kira-kira apa? Iya. Soal dulu. Disusun dulu soalnya. Iya, susun dulu soalnya. Jadi gini, yang nomor 1 itu kalian nyusun dulu nih, nyusun soalnya dulu. Contoh belalang anggrek. Contoh ya. Contoh belalang anggrek. Kalian bisa menyusun pertanyaan di adik Simba itu yang pertama, apa itu belalang anggrek? Nah, bisa gini. Apa itu belalang anggrek? Kemudian di bawahnya, silakan dicari sendiri nanti. Karena ini sebagai contoh, jangan diikuti, ya. Yang nomor 1 ini jangan diikuti. Entah itu untuk yang kelompok belalang anggrek atau yang kelompok tonggeret atau yang kunang-kunang. Jangan diikuti. Jangan disamakan seperti ini formatnya. Cari yang lain, pertanyaan yang lain, ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum ya? Belum? Oke. Kita lanjutkan lagi nanti di pertemuan kita berikutnya. Hari apa? Kita ada jam lagi besok ya? Kita lanjutkan lagi besok berarti. Jadi tidak perlu dikerjakan di rumah, ini tidak jadi tugas, ya kan? Yang berikutnya coba kita refleksikan dulu pelajaran materi kita pada pagi hari ini, siang hari ini ya. Tadi yang kita pelajari apa? Yang kita pelajari? Yang kita pelajari ini tadi materinya apa? Coba siapa yang mau menjelaskan? Coba. Siapa? Amadina, coba. Yang dipelajari apa? Coba saya tanya kamu. Apa yang dipelajari kita hari ini? Struktur teks. Dan ada lagi? Ya, struktur teks, laporan observasi.
itu aja. Kemudian kira-kira apa tantangan terbesar kalian ketika tadi ada soal yang harus dikerjakan secara berkelompok? Apa yang menjadi tantangan untuk diselesaikan, kira-kira apa yang untuk dijawab begitu ya? Terkait dengan tadi menjawab soal dengan format kelompok seperti tadi. Tantangannya apa? Apa Arjun? Kan itu tadi simpan kita Ya. bikin soal sendiri sama dia sendiri. Ya. Itu kan suruh nyari jawabannya soalnya di dalam teksnya itu. Ya, Itu susah, sulit juga. Tadi waktu saya nanya buat soal di luar teks dari itu baru jawab. Tadi agak stuck di tarik simpan. Jadi simbannya itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin itu tidak terdapat dalam soal jawabannya. Dalam teks maksudnya ya kan? Oke, nggak masalah seperti itu tadi ya kan? Kemudian kira-kira bagaimana kontribusi kalian dalam kelompok? Apakah berkontribusi secara aktif atau seperti apa? Coba jelasin gimana? Secara aktif? Ada 3 soal. Ya. Masing-masing orang nyari Satu-satu. Oh, jadi pembagiannya dalam satu kelompok itu karena ada 3 soal, dibagi tiap satu anggota kelompok 1 soal begitu. Oke, ada yang lain untuk pembagiannya tadi seperti apa tugasnya? Manda gimana? Nomor 1 kita bagi 2 itu buat 1 orang. Nah. Terus kalau buat nomor 2 sama 3 kita nyari bareng-bareng. Nomor 2, nomor 3 dicari bersama-sama. Jadi yang dibagi cukup yang nomor 1. Oke. Yang lain ada lagi? Atau Ben Arjun? Kan itu yang adik simba. Ya. Apa sih soalnya kan ada banyak yang 2, 3, 4, 5, 6, Ya. 3. Ya. Kita tuh nyari itu satu-satu tapi bareng-bareng, jadi kayak masukin apa sih namanya ide masing-masing. Oh, jadi brainstorming ya kan? Iya, iya. Oh, oke. Soalnya kayak gimana? Oh. Buat nomor 2 sama 3 kan itu bisa juga bareng-bareng juga. Jadi nanti ide masing-masing itu jadi satu buat jawabannya. Jadi 3 soal itu dijawab dengan bersama-sama. Ya. Begitu. Iya, bareng-bareng. Jadi ada ide apa langsung dituangkan di situ gitu. Oke. Iya, jadi tidak ada pembagian tugas yang spesifik ya kan? Bisa saling nanti sharing ide begitu. Oke. Yang lain ada lagi? Yang lain? Tadi kerja kelompoknya seperti apa? Atau ada kesamaan dengan yang ketiganya tadi? Gak ada? Kalau tidak ada, karena memang belum selesai ya. Belum selesai seperti tadi yang saya jelaskan, kita lanjutkan besok di pertemuan kita berikutnya ya. Jadi tidak perlu dikerjakan di rumah, tidak menjadi tugas. Ya apa? Tanding apa? Oh ada ini ya, ada kegiatannya. Ya udah, kalau memang begitu berarti di luar apa namanya ini nanti jam bahasa Indonesia ya silakan mau dikerjakan sampai selesai nggak masalah. Tapi maksud saya tidak memberikan ini sebagai tugas yang harus dikerjakan di rumah. Tapi kalau memang di waktu besok ternyata kelompoknya ada yang tidak bisa hadir, berarti silakan dikerjakan di luar supaya bareng-bareng ngerjainnya gitu loh ya, seperti itu. Ada yang lain lagi? Ada yang bertanya atau tidak ada? Kalau tidak ada, untuk literasi kita silakan nanti cari waktu ya. Mungkin ini masih ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan kalian membaca buku, jangan sampai lupa juga untuk merekap ya, direkap dan juga dikirim untuk progres bacanya. Jurnal baca jangan sampai kalian terlewat untuk menuliskannya di situ ya. Oke, balik ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Gunawan, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Luar biasa. Makasih Pak ya sudah hadir. Kita meneruskan kegiatan kita. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi Pak ya. Ya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Ya. Kira-kira nih kesan Bapak setelah melakukan pembelajaran kemarin itu apa?
setelah melaksanakan pembelajaran Yang waktu kemarin observasi ya. pas observasi ya. Pesannya gimana? Yang jelas relatif puas Pak untuk melaksanakan pembelajaran di waktu yang kemarin itu, meskipun memang ada beberapa catatan ya yang itu saya sendiri pun juga selalu membuka ruang untuk dikoreksi dan diperbaiki dan lain sebagainya terkait dengan pembelajaran yang kemarin sudah berjalan gitu ya. Artinya sudah puas lah ya. Iya, relatif sudah memuaskan gitu. Nah, kira-kira ada bagian dari sesi yang menurut Bapak berjalan dengan sangat baik ketika melaksanakan kemarin itu? Sesi yang berjalan sangat baik mungkin di waktu ketika mereka sudah saya bagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Karena memang di waktu pembelajaran kemarin kan ada diferensiasi kontennya nih. Jadi waktu mereka berdiskusi memang sudah disesuaikan dari kesulitan penugasan tiap-tiap kelompok. Sudah saya lihat diskusinya sudah berjalan dengan baik. Berjalan ya. Kira-kira nih ada tantangan atau kendala yang Bapak alami nih? Kalau tantangan atau kendala mungkin lebih ke ini Pak. Terkadang saya pribadi kalau semisal mau membuat suatu diferensiasi konten ini takutnya ada siswa yang itu dia tidak berada di kelompok yang tepat. Gitu, karena kalau semisal mau mendiferensiasi dalam hal kontennya, materi dan lain sebagainya, ini kan harus memang sesuai dengan kemampuan siswa itu, dan itu based on dari pretest. Pretest ini bisa mungkin melakukan tes atau dari hasil pembelajaran sebelumnya, TP sebelumnya begitu. Nah, terkadang ada siswa yang itu performanya naik turun, Pak. Iya, jadi terkadang dia ada di kelompok yang tier 1 atau tier 3 dan sebagainya begitu. Nah, solusinya kira-kira apa nih Pak? Solusinya terkait dengan tadi tantangan itu. Solusinya mungkin sejauh ini memperbaiki instrumen untuk pretestnya Pak, kalau semisal pretestnya diperbaiki ya biar. Iya. Atau setiap materi itu ada pretestnya atau hanya pretestnya hanya di awal semester gitu atau? Di awal sih Pak, di awal materi, di awal apa ya istilahnya, di awal CP lah. Di awal CP. Di awal CP. Satu CP mungkin ada berapa TP. Nah, nanti tiap satu TP di awal itu ada pretestnya, tapi setelahnya itu menggunakan data dari hasil TP sebelumnya untuk penentuan perbedaan nantinya kemampuan begitu. Nah, untuk strateginya nih, tadi yang mungkin biar lebih spesifik ya, strateginya atau teknik pengajaran yang Bapak gunakan pada hari itu. Kalau kemarin lebih ke ini Pak ya, mungkin PBL ya, problem based learning. Problem based learning ya. Ada penugasan dalam kelompok untuk di situ diberikan soal dan lain sebagainya, studi kasus seperti itu, teks. Kira-kira Bapak menilai efektivitas yang strategi yang sudah diterapkan itu sejauh mana? Kalau dari penerapan untuk membantu murid ya, untuk membantu murid strategi. Jadi yang tadi strategi yang Bapak lakukan, Bapak nilai efektivitasnya terhadap murid itu sudah jauh mana? Kalau dari pengalaman paling efektif memang seperti itu Pak, dari apa namanya ini problem based learning begitu. Jadi ada sangat membantu ya, membantu sang murid ya. Iya. Jadi mereka ada tutor sebayanya sih. Ada tutor, ya. Jadi mereka sudah bisa membantu rekannya yang kurang mungkin gitu ya. Iya, karena meskipun dikelompokkan dalam satu kemampuan, tapi tetap aja ada diferensiasi skills di situ Pak. Di masing-masing. Yang tadi ada siswa yang naik turun dan sebagainya. Tadi kan terkadang dia ada di kelompok yang sebenarnya dia kemampuannya lebih. Tapi kebetulan kemarin di hasil TP sebelumnya dia relatif kurang nih. Jadi membantu juga nih untuk yang lain yang memang dia selalu di bawah dan sebagainya. Seperti itu Pak. Nah, kira-kira nih rencana tindak lanjutnya nih Bapak akan lakukan untuk ke depan. Tindak lanjutnya sebenarnya kalau saya sendiri selalu memimpikan ideal dalam suatu pembelajaran itu diferensiasinya bisa dikombin begitu Pak. Jadi bukan cuma fokus di satu diferensiasi konten, tapi juga mungkin nanti bisa bergeser lagi diferensiasi prosesnya. Ada nanti mungkin menyediakan lebih banyak materi-materi yang itu disesuaikan dengan preferensi masing-masing siswa gitu. Jadi mungkin ada siswa yang suka audiovisual, jadi kita lebih banyak menayangkan
tayangan audio visual, ada yang memang dia murni visual, jadi kita bisa memberikan banyak teks-teks dan lain sebagainya kalau itu dalam konteks teks pembelajaran bahasa Indonesia begitu. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin Pak ya, Ya. kira-kira harapan Bapak nih terkait kegiatan observasi ini apa? Harapannya saya ada mendapatkan banyak ini Pak, masukan dari Pak Wahyu yang memang sudah banyak belajar tentang konten-konten di kurikulum Merdeka, apalagi tentang diferensiasi Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi begitu. Jadi ada masukan lah begitu ya, umpan balik yang memang itu konstruktif. Ya. Ada lagi kira-kira selain itu? Itu aja Pak. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Hendra. Ya. Nanti mungkin di kemudian hari kita bisa melakukan observasi kembali gitu ya. Terima kasih sudah melakukan observasi dengan saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah atau tindakan saya yang mungkin tidak berkenan ketika melakukan observasi dan sampai sekarang pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup segitu.